Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairil umam. Al-qail Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tatasya'abu minhal ulumul hikam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh likafatin nasi al-arabi wal ajam. Wa usalli wa usallim ala nabiyil akram sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil zulam wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bis sawadil a'zam ma rannahat adabatus saba wa atrabal isa hadil isi bin nagam. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fadhahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairu ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw hadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atim ni'mataka alaina wa afiyataka wa sadraka fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, disampaikan kepada Kiai Haji Hasbullah, kepada Ustadz Mujib, dan kepada Nanda Soleh, dan kepada pengurus-pengurus pondok yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada anak-anakku sekalian, auladi, wa talamidhi, wa ahibbai, sampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Selamat datang, kedatanganmu sekalian ke tempat ini adalah tempat kita pernah bersama-sama. Pertama-tama kita perbanyak untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan kita banyak memuji kepada Allah, insya Allah kehidupan kita akan terpuji. Masa depan kita akan terpuji. Dan kita akan dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Karena mengingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala man yud'auna ilal jannah al-hammadun alladzina yahmadunallaha ghadatan wa masa'an fi riwayah. Orang yang awal dipanggil ke dalam surga adalah orang-orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpuji. Selain kita harus bersyukur kepada Allah Taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kita al-Islam wal iman, sehingga dengan ihsan dan iman kehidupan kita akan menjadi tenang. Dan ketiganya kita bersyukur kepada Allah yang tidak kalah pentingnya dengan yang pertama, ya Allah, yaitu Allah dengan kasih sayangnya mengutus junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ahibbai wa ashabi, saya banyak tertarik untuk
mendengarkan, menyimak pidato dari Syekh Al-Qaradawi. Beliau disanjung dikatakan al-alim, al-allamah. Beliau disanjung dengan al-imamul akbar. Tapi beliau mengatakan sebetulnya, katanya beliau, ya ini adalah sahabatmu. Dan saya adalah sahabatmu. Karena beliau walaupun kedudukannya tinggi, walaupun ilmunya tinggi, kepada santri-santrinya, kepada mahasiswa-mahasiswanya dianggap sahabat. Dan demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berlagak sebagai seorang guru, terus halo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tetapi beliau tetap menganggap murid-muridnya itu adalah sahabatnya. Boten pantas para hadirin sekalian, kalau seorang yang alim, yang ilmunya tinggi, setinggi apapun ilmunya, tentunya tidak akan melebihi dari Rasulullah SAW. Setelah menjadi ulama, menjadi alim, lalu menganggap orang lain, iki murid saya, ini murid saya. Kok terlalu bangga dengan murid sih sebetulnya. I'tizaz bit thalabah, merasa hebat. Nabi itu enggak. Semua muridnya dianggap sahabatnya. Semua pembantunya dianggap sahabatnya. Kan kita sudah tahu. Semua muridnya dianggap sahabatnya. Semua budak-budaknya, pembantunya adalah sahabatnya. Seperti yang terdapat di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, singkat saja, mata alqa ikhwani. Mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Itu katanya Nabi. Karena Nabi merindukan umatnya. Merindukan saudaranya. Lalu sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Apakah kita ini bukan saudaramu Nabi? Orang Quraisy kan familinya Nabi. Nek boten misanan ge minduan, nek minduan dia ping telu, nek ping telu go ping papat. Sayyidina Ali misanannya, ini pamannya. Tapi Nabi menganggap antum ashabi, kamu sahabatku. Hadirin sekalian, bagaimana tawaduknya Nabi menempatkan dirinya kepada sahabat, kepada muridnya sebagai sahabatnya. Mengapa Nabi mereka dianggap sahabat? Karena sahabat itu sifatnya bisa lebih dekat daripada hanya murid dan guru. Bisa lebih dekat. Lalu panjenengan yang hadir ini, Ustadz Mahyub, hadir Mahyub. Ustadz, saya lihat udah subhanallah. Ustadz Subhan mana Ustadz Subhan? Itu saudara, adik, sahabat. Jadi pendekatan sahabat Nabi itu ada. Yang dari Bunut ada. Lutfi, semua yang dari Madura, Samsul, Gerigir yang terjauh. Muridnya itu dianggap sahabat. Jadi panjenengan tidak usah khawatir dengan saya. Saya sahabat Anda. Ya sudah sahabat. Selamanya kita bersahabat. Mengapa demikian? Karena ulama mengatakan sahabat itu man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Man yafrahu li farahika wa yahzanu li hazanika. Sahabat itu kalau kamu susah aku ikut susah. Kalau kamu gembira aku ikut gembira. Kalau sahabatku sukses di dalam ekonomi, di dalam keilmuan, dalam itu, saya ikut gembira. Tapi kalau sahabat-sahabatku yang di depanku ini susah, saya juga ikut susah. Kesulitanmu adalah kesulitanku. Kesukaanmu adalah kesukaanku. Itu sahabat. Jadi sampai hubungan dengan saya yang hadir ini,
adalah hubungan sahabat. Mudah-mudahan persahabatan kita ini akan berlanjut di dunia wal akhirah. Saya menganggap seperti itu. Iku murid murid. Kalau soal murid pada hadirin kulo dikatakan kalau itu dianggapmu murid. Boten kulo catat hati kulo. Yang saya catat itu sahabat saya. Sedikit sekelumit, wahai sahabatku, sekelumit. Saya mengajar itu mulai tahun 68. Kalau ngajar itu 68 saya ngajar. Murid saya masih hidup ada sekarang. Sampai sekarang itu saya mengajar itu 52 tahun. Setengah abad lebih. Kalau ngajar itu setengah abad lebih, pinten murid kulo. Ada berapa ribu, saya tidak usah itu. Jadi jangan tanya berapa muridnya Abdul Khalik. Saya tidak menghitung. Ya. Berapa sahabatmu? Kalau sahabatku lebih 500. Ya. Kalau sahabat saya lebih 500. Hadirin sekalian, para sahabat-sahabat sekalian, panjenengan diundang ke sini adalah bentuk tasyakur. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih ingat bahwa kita tempat di sini ini berdasarkan firman Allah SWT, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat kamu itu fahaddits. Ceritakan sejarah ini. Saya pernah di sana, saya bisa menikmati, katanya Mu'allim Soleh, pernah menikmati air pondok, pernah menikmati wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha yuhibbu ayyatara ni'matihi ala abdi. Allah Ta'ala itu paling suka kalau nikmatnya itu diungkap, diperlihatkan kepada yang lain. Dan kita hadir di tempat ini, berkumpul di tempat ini, para hadirin sekalian, adalah idharus surur, idharu nikmatillah, kita gembira dengan nikmat Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini, hadirin sekalian, Pondok Al-Multazam yang diberi nama Al-Multazam tadi diserahkan oleh Mu'allim Soleh. Hakikatnya para hadirin sekalian, saya tidak ikut mendirikan pondok ini sebenarnya. Di dalam sejarah nanti kita dibagi sejarah berdirinya pondok. Kulon ini pulang dari pondok dulu ke Balung, memang tidak untuk mendirikan pondok. Saya pulang ke sini, tujuan utama bukan mendirikan pondok. Cuma saya dituntut, Kulon ini dituntut oleh orang Balung untuk mulang pengajian-pengajian, langgar-langgar gitu. Orang Balung kenal teng Kulon itu, Kulon ini pemusik yang dikenal. Kulon ini ahli musik. Yang dikenal pemusik hanya sebagian kecil orang yang kenal kepada saya. Kalau saya itu isong i'rab ja Zaidun. Sedikit sekali orang yang tahu. Pada anak-anakku, sahabatku muslim, putri santriwati, tidak dikenal. Awal yang mengenal saya, diantaranya almarhum Bapak Daniel Adi Menggolo. Beliau tahu. Al-Habib Ali Al-Habsyi Puger, beliau tahu. Beberapa orang ulama itu yang tahu kepada saya. Di sana saya dituntut untuk mengisi. Di antaranya yang berjasa di Balung itu Pak Wahid. Anaknya datang dari Irian, datang sekarang ini. Itulah saya mengajar. Terus dikenal. Akhirnya beberapa kawan, di antaranya Haji Abu Hamid, hadir mungkin Haji Abu Hamid. Saya diperintahkan untuk mendirikan pondok. Saya bilang ilmu saya sedikit. Orang mendirikan pondok itu ilmunya harus banyak. Ilmu saya sedikit. Bagaimana mendirikan pondok ilmunya sedikit, modalnya sedikit. Itu perasaan saya waktu itu. Akhirnya masyarakat Balung berlomba-lomba membangun pondok ini. Diserai pengajian di Melinjo di Pelanggar pertama itu di dalam sejarah yang disebutkan. Itulah ceritanya saya berdiri di pondok di sini. Jadi kalau ada orang tanya, Pak Yai, orang saya manggil Pak Yai,
Bapak Holik, sampai mendirikan pondok di tahun berapa? Saya tidak ikut mendirikan, Pak. Yang mendirikan itu masyarakat. Masyarakat mendirikan, lalu saya tempati, lalu saya mengajar, itu saja. Adapun santri-santri yang masuk ke sini adalah dari sahabat-sahabat saya. Itu yang masuk ke dalam ini. Dari itu, dari sana saya mengajar sampai sekarang. Lalu punya program berapa hadirin. Di dalam sejarahnya, sejarah di sini ada satu program bahwa pondok ini mestinya sudah mengembang menjadi 4 unit. Itu ceritanya asal, nanti Ahmad akan dapat bagian dari ini. Sejarah berdirinya pondok tidak akan saya terangkan satu persatu karena terlalu panjang. Jadi sejarahnya pondok ini, rencananya pondok itu ada 4 unit. Unit 1 khusus santriwan yang tidak sekolah. Jadi fokus, entah di dalamnya ada tahfidz, entah apa. Ada lagi 1 unit lagi khusus santriwati yang tidak sekolah keluar. Unit yang ketiga adalah khusus santri yang belajar di luar. Unit yang keempat adalah santriwan yang belajar di luar. Jadi ada 4. Jadi rencananya waktu itu, hadis sekalian. Jadi Ustadz Fadlillah nggak usah mendirikan pondok. Sudah ada. Ustadz Mujib sudah disiapkan. Yang nomor 3 disiapkan. Jadi ada 4 unit. Multazam 1, Multazam 2, Multazam 3, Multazam 4. Tapi takdirnya Allah ya ini. Tetapi ini harus disyukuri karena ini masih berdiri sampai sekarang. Itulah sahabat-sahabatku sekalian atau murid-muridku sekalian, sejarah berdirinya pondok. Selanjutnya, saya mengajar ini dengan satu sikap, satu pedoman hadis Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya mengajar? Saya berpedoman satu hadis Nabi Muhammad SAW karena paman saya, ya guru saya, Kebun Kialawi, Kialawi ngomong, sahabat-sahabatku, murid-muridku sekalian, saya dapat bocoran Kialawi ngomong, punya 1 murid saja sudah cukup untuk menjadi sangu ke surga. Andi murid situng cukup ke sanguna ke surga. Karena Nabi Muhammad bersabda kepada Sayyidina Mu'ad, wala antahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Itu Nabi kepada Sayyidina Ali. Kepada Mu'ad mengatakan, khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi punya murid 1 saja. Punya murid 1 saja itu sudah lebih bagus daripada unta merah yang harganya unta itu mahal. Atau khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dari dunia dan isinya. Lebih-lebih murid itu tambah banyak, yang belajar banyak. Kalau tidak, muslimat-muslimat, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat santriwati, paling tidak posisikan dirimu, ini keterangan saya, posisikan dirimu jangan hanya sebagai ibu, posisikan dirimu sebagai ibu, sebagai guru. Anak-anakku sekalian, sahabatku juga, kamu jangan memposisikan dirimu hanya sebagai bapak yang hanya memberi makan, tapi posisikan dirimu sebagai bapak dan sebagai guru. Ya napa? Artinya anak niku diajari dhisik. Ajari maca Allah, diajari maca ya Rasulullah, diajari salawat sendiri, diajari maca Fatihah, diajari maca bismillah, diajari maca Allahu Akbar, diajari apa yang baik. Yang kira-kira anak itu selalu akan menyebutkan, sampean akan dapat pahala sebagai seorang tua dan sampean akan dapat pahala sebagai seorang guru. Jadi kalau anak-anak kita bisa membaca, di saat membaca Alhamdulillah,
Umpama lupa tidak kirim Fatihah kepada kita, kita meninggal, kita sudah dapat pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, orang yang ditunjuk itu dia yang memberi petunjuk akan dapat pahalanya. Jadi anak-anakku santriwati sekalian atau sahabat-sahabatku dari santriwati, mbek gendong anake maca bismillah ta, maca al-Fatihah ta nek saged. Jadi setiap anak baca Fatihah mungkin boten ndongaaken kita, ndak ngirim Fatihah kepada kita. Kalau dia baca Fatihah sampean dapat. Lebih-lebih Al-Qur'an. Lebih Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Sayyidina Utsman, Bukhari dan Muslim mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sepaling baiknya kamu sekalian itu adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, mengajarkan kepada yang lain. Jadi kalau sampai ngajari anak wiritan, setiap anak wiritan kita dapat. Kalau sampean ngajari Al-Quran, setiap di anak itu baca Al-Quran, sampean dapat. Itu keuntungannya kita punya anak. Dari itu, pesan saya, sering saya pidato, posisikan kamu sebagai bapak, dan posisikan sebagai guru. Santriwati juga posisikan kamu sebagai ibu, dan posisikan kamu sebagai guru. Hadirin, itu pesan-pesan saya, biar dan pulang dapat ilmu lah, tambahan-tambahan ilmu dari sini. Kedua kalinya yang saya pesankan kepada sahabat santriwan dan santriwati, sekarang ini pengembangan ilmu pengetahuan sangat tinggi. Teknologi sudah seperti itu. Sudah macam-macam para sekalian. Gejolak antara satu kubu dan kubu yang lain. Kalau sampean aktif mengikuti media sosial, kenapa diam? YouTube, media elektronik, no? Medsos, media sosial. Sampean lihat tuh antara kiai ini itu kiai ini dengan ini kiai ini dengan ini kiai dengan ini. Di sini saya himpun, saya tulis pada hadirin sekalian. Sampean, saya sering diundang pengajian, saya katakan, sahabatku sekalian atau santriwan dan santriwati, kita setiap ada peristiwa apa-apa, jangan meninggalkan sulam dan safinah. Itu sebagai dasar pokok. Sulam dan belilah kitab sulam, belilah kitab safinah. Sering dibaca. Kadang-kadang kita ngerasa pinter, padahal kadang-kadang kita lupa. Kan ada orang, nek kawin itu, orang kawin itu rukunnya 5. Manten lanang, manten wedok, saksi, 2 saksi. Apa lagi? Wali, ijab kabul. Saya tanya, syaratnya wali berapa? Tidak tahu sudah. Hanya tahunya rukunnya 5. Wudu 6 katanya. Awal niat. Nggih. Awal niat. Coba tanya. Sampean syaratnya niat tahu enggak ya? Enggak tahu lah ya, Pak. Kan kerasa pinter padahal niat saja sudah enggak ngerti. Dari itu hadirin sekalian, orang sekarang ini di medsos tinggi, tapi sebetulnya mereka itu enggak ngerti syaratnya, dia enggak ngerti. Syaratnya takbir tidak ngerti. Takbir itu ada syaratnya sendiri. Syaratnya takbir enggak tenapal yang itu. Itulah yang harus kita hati-hati kalau kita sering berengganan. Lebih-lebih saling menyalahkan pada hadirin. Nah, sekarang ini terjadi saling menyalahkan. Kalau ada orang pendapat seperti ini dijadikan pendapat yang beda. Ini saya tulis cuma ada 2 halaman di sini. Dicarikan pendapat yang beda. Ini yang terjadi barusan saja. Bagaimana Pak Yai? Katanya
Kurban itu kalau tidak punya kambing, kurban ayam boleh. Katanya kiai itu tidak boleh, harus kambing, sapi, unta. Jamaah iso keliru. Iso keliru. Ya napa Pak Yai? Niku sholat jamaah Jumatan wong 15 cuma. Oleh masih wong 3 oleh. Kitab ini. Ini ngerusak enggak ini? Ngerusak orang ini. Kalau masjid terlalu banyak rusak enggak? Rusak, wong langgar akeh saja rusak. Lebih-lebih masjidnya banyak. Ada satu desa di kecamatan Puger. Satu desa ada satu desa. Itu pergang anak langgari, speaker kabeh. Dadi nek mahe berbeken berarti. Gara-gara melok kiai itu kepingin tampil. Paham maksudnya nggih? Hati-hati kalau kita sering baca medsos. Oleh ku nggak duwe, akhirnya nopo akibatnya? Idul Adha gak nyembelih wedhus, nyembelih duwe. Hancur ndak itu kira-kira? Hancur berarti. Hancur. Ini berdasarkan Abugi, papat. Kalau orang haji di Mekah model Indonesia, kira-kira wukuf di Arafah Pak hari itu. Hancur ndak kalau wukuf di Arafah sampai 4 hari, 4 kali. Hancur, gara-gara kiai-kiai model ngoten sing ndak memikirkan kesatuan umat. Yang memikirkan pinter dewi, ben ketok pinter mencari hukum yang berbeda. Ben ketok pinter. Karena kitab-kitab yang seperti itu hanya sekedar wacana para hadirin. Dan kitabnya sendiri tidak bertanggung jawab. Ya Arhamar Rahimin, sebelum sholat, sebelum qomat kan biasa kita baca sholawat, zikir. Tapi awas Pak. Awas, hati-hati. Kalau itu sholat isya sampai zikiran sampai jam 2 jam tidak boten napa-napa. Sholat subuh, sholat duhur, zikiran sak jam nggih boten napa-napa. Tapi sampean kehilangan fadilahnya awal waktu. Zikiran boten napa-napa. Sebelum sholat isya, sebelum sholat subuh tidak apa-apa. Tapi awas, sampean zikiran sebelum sholat maghrib, awas. Maghrib itu waktunya cuma 10 menit. Buka sampean sulam Sabina. Aslinya maghrib itu cuma sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, sholat 4 rakaat, habis maghrib itu. 6 rakaat, habis maghrib itu. Jadi nek wiridan maghrib ojo dawa-dawa. Waktunya sangat sempit, itu lebih sempit daripada sholat subuh. Sholat subuh kan sudah sempit, maghrib lebih sempit. Begitu. Kalau ngikuti jam, itu kono durung azan, itu hati-hati saja. Kalau asli madzhab Imam Syafi'i, idza ghabati syafaqil ahmar. Itu perhatian sekalian, yang membolehkan tidak tanggung jawab. Persis yang ada di dalam kitab Bughyah juga saya baca itu. Kitab Bughyah. Oleh sholat duha berjamaah, oleh saben dina. Apakah Nabi pernah mengerjakan tiap hari? Kan boten sudah. Saya juga setuju, boleh karena Nabi pernah sholat sunnah berjamaah. Nabi pernah sholat sunnah berjamaah. Apakah boleh? Boleh. Duha berjamaah boleh. Cuma pertanyaannya, apa Nabi tiap Jumat berjamaah? Oleh nanti sampean, dan tidak nemu sebetulnya. Apakah setiap hari berjamaah Nabi? Kan tidak. Nah, dari mana sampean? Kok iso bendino? Saben Jumat lagi oleh nanti dalile. Kan mati ini. Kitab yang membolehkan, boleh. Tapi kitab itu sendiri tidak tanggung jawab. Wa yumna'u minha. Kalau masyarakatnya tidak ngerti, i'tiqadul amati dengan syarat jamaahnya ngerti nek Nabi tidak pernah mengerjakan. Dan itu tidak ada syariatnya. Harus tahu. Kalau tidak tahu ya haram hukumnya. Itu katanya kita yang membolehkan. Hadirin kan harus banyak baca sulam Safina
Di dalam sulam itu pokok-pokok lah, walaupun itu tidak terlalu detail, pokok-pokoknya kita tahu. Terakhir yang saya tulis di sini, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Bukan yang terakhir lah, menghadap kiblat. Saya naik kiro-kiro, ojo kiro-kiro lah. Beli kompas lah, beli kompas, kan ada kompas. HP-nya disetel ke kompas. Dia enggak kira-kira. Enggak kira-kira. Kita beli, kita kan punya HP, ada HP nggih. Tapi dasarnya. Jangan kira-kira tidak ada dasarnya. Ini bahaya. Tapi ulama sekarang kan enggak kan. Oh, mbak wopo itu. Ada saja orang sing golek sensasi, kepingin terkenal, masih ngadep ngedol enggak apa-apa. Allah Ta'ala kan tidak dibarak. Nah, ya kok tambah rusak. Qulillahil masyriq wal maghrib. Hadirin sekalian, ini peristiwa medsos yang harus anak-anakku harus tahu. Saenake kunut ditambah iki, kunut ditambah ini, tambah ini. Sampai tahlilan ditambah ini, kena tanpa ilmu. Itu bahayanya hadirin sekalian. Lalu sampai ikut berbicara. Contoh, Allahumma alhamdulillah hamdal hamidin, alhamdulillah hamdas syakirin, alhamdulillah hamdan naimin. Saya bilang kalau hamdan naimin kan hujannya makhluk halus. Naim itu halus, bukan menikmati. Naim itu makhluk. Tapi ada kiai yang apa masih naimin itu. Buat kita sembarang. Kiai ini terkenal berhadir di Jawa Tengah. Top, kiai ini top sampai Bang Maimun kagum kepada kiai ini dengan ilmunya. Tapi kiai ini tidak ngerti sastra bahasa Arab. Kiai ahli fikih berbicara sastra bahasa Arab tidak ngerti, tidak ada orang mengatakan hamdan naimi. Tapi yang kitab kamus ini boleh. Kiai ini saya ngomong, kiai ini hanya sekedar ingin terkenal bahwa dia bukan bidangnya. Bicara soal nasab bukan bidangnya. Kiai Hasbullah tanglet kitab napa Kak Holik ini. Saya bilang orang bicara nasab ini, bicara sejarah, paling tidak ngerti ilmunya sejarah. Apa ilmunya sejarah? Sejarah itu ada ma'akhidut tarikh, al-ulumul lati tu'inu alat tarikh. Kalau belajar sejarah harus belajar ilmunya ilmu dasar-dasar sejarah. Saya tanglet yang sampean. Sampean punya enggak kitab sejarah? Dasar-dasar sejarah. Di Multazam itu pelajaran kelas 3 sebetulnya. Itu kitab Tarikh Islam karangannya Muhyiddin Al-Khayyir juz awal halaman 2. Ada Al-Asadul Manqulah, ada Asadul Madbutah, ada Al-Asadul Qadimah. Jadi kalau bicara nasab terputus dan lain sebagainya itu kayak Imaduddin itu tidak pernah membaca sejarah yang ada. Yang terputus itu hadirin sekalian bukan hanya habaib kepada Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Rasulullah sendiri kepada Nabi Ismail sejarah yang kuat. Disebutkan di dalam dasar-dasar bahwa al-atharul mangkulah itu memang sejarah tidak otentik kadang-kadang. Kurang la takhlu ladal mubalaghat wan nuqsanat. Tidak kurang dan ini karena polemik sampai sekarang masih belum selesai. Rasulullah pandai merangkul, paling pintar, semuanya dirangkul sama Nabi. Di antaranya yang dirangkul oleh Rasulullah SAW, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Familinya, Nabi itu famili itu dirangkul. Familinya dirangkul. Barang siapa memusuhi keluargaku dan keturunanku, musuhku. Iya. Jadi kalau kita memusuhi habaib, memusuhi keturunan Nabi, berarti musuhnya Rasulullah.
Karena Rasulullah sangat mencintai kepada keturunannya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Tetapi mereka lupa bahwa itu salah satu dalil. Salah satu dalil dari beberapa dalil yang umum. Bukan berarti Rasulullah itu menyanyikan yang bukan keturunannya. Nah, di sini kelirunya di sini. Memang Rasulullah merangkul Ahlul Bait. Memang Rasulullah merangkul keturunannya benar. Tapi selain dari itu semuanya dirangkul oleh Nabi. Dirangkul oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak bisa pada hadirin sekalian. Nabi itu kepada janda. Nabi menyayangi janda. Ketok wong rondo Nabi paling senang. Sampai Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fisabilillah. Orang yang mengusahakan membantu janda itu seperti orang di dalam jalan Allah. Ketok yatim. Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim, dirangkul yatim dirangkul. Ketok wong sugih dirangkul oleh Nabi. Lah sing dirangkul iki krasa awake tok liyane enggak. Ini yang keliru. Jadi orang-orang yang merasa keturunan Nabi dikira awake tok sing dirangkul Nabi, dikira bukan yang lain juga dirangkul. Ketok wong yatim niku dirangkul. Ketok wong sugih dirangkul. Ketok wong miskin dirangkul. Ketok wong fakir dirangkul teman-teman. Sing dirangkul niku krasa awake tok. Nah aku mbek Nabi Muhammad umpama. Aku be Pak Jokowi nang ngarep. Temakno awake tok sing dipikir Pak Jokowi. Seperti itulah. Lah para orang-orang yang merasa keturunan Nabi itu merasa dirinya tok yang dirangkul. Pejabat, pemerintah. Oh, dirangkul sama Nabi. Saya baca hadisnya ya. Idza kanat umara'ukum khiyarakum. Idza kanat umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa umurukum syura bainakum fadhlul ardi khairun min batnih. Kalau pemerintah itu kata yang lebih bagus itu. Sampai Nabi memberi gelar kepada Sayyidina Utsman, bakin madur ba'dal yaum. Karena melihat orang kaya ahli saudara itu dirangkul sama Nabi. Saya buat itu panjang. Diperintah Pak Yai Hasbullah suruh ngarang, saya ngarang ya. Sampai wong bodoh. Orang bodoh dirangkul sama Nabi. Nek wong pinter dirangkul biasa, orang bodoh dirangkul. Al jahilus sakhi ahabbu ilallah min abidin bakhil. Ono wong bodoh tapi loman. Ono wong bodoh loman. Al jahilus sakhi ahabbu ilallah min abidin bakhil. Ahli ibadah yang cerek, karuan yang bodoh tapi sering nyumbang. Coba pada sing bodoh dirangkul. Lah sing dirangkul itu terus awake tok. Lah orang yang merasa keturunan Nabi itu dikira dirinya saja. Dia tidak tahu bahwa Nabi sangat sayang kepada keturunannya. Seperti halnya Nabi sayang kepada umat, lupa ke sana. Dia lupa bahwa Nabi itu adil. Tidak ada manusia yang lebih adil dari Rasulullah SAW. Dan sing dirangkul kegedean das. Terus sampai itu sehingga orang lain tidak diberi posisi. Itulah pada hadirin kekeliruan kita. Tidak tahu, tidak pernah membaca kitab Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummati. Bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya? Nabi tidak mengatakan keturunanku pasti masuk surga. Nabi tidak pernah ngomong. Keturunan saya semuanya masuk surga. Tidak ada itu hadisnya itu. Buka sampai kitab apa sih? Buka. Keturunan saya Habib-habib pasti masuk surga, itu tidak ada. Yang ada apa? Bareng. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Yang ada semua umatku masuk surga. Itu yang ada. Tidak ada Nabi keturunanku masuk surga. Oh no, itu yang ada umatku semuanya masuk surga.
Tapi tidak punya keturunan. Kullu ummati, semua umatku masuk surga. Karena Nabi tidak menginginkan la adda ayyakuna nisfan min ahli jannah wala thulutsan. Aku tidak suka kalau umatku ada yang kekeker berpun rokok, tidak suka Nabi. Ingin semuanya masuk surga. Itu cintanya Nabi kepada umatnya. Di saat Nabi mau meninggal, takon Fatimah, wala yas'al an Fatimah, wala yas'al an Hasan wal Husain, wala yas'al an Ali, wala yas'al an. Nabi tidak tanya itu. Nabi mau meninggal yang dikatakan ummati, ummati, kan gitu? Ummati, ummati, umatku, nangis. Nabi nangis pengingat umat. Nek yang biasa baru nggih wis kumpul kabeh arek-arek. Ini kan kita. Kalau Nabi umatnya sangat tinggi. Itulah orang itu tidak mengerti bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Dikira yang merasa keturunannya saja yang dicintai. Lebih akhir pada hadirin sekalian. Paling akhir akan sedikit saya akan bicara tentang keadilan Nabi. Ada orang tidak mengerti sejauh mana keadilan Nabi Muhammad. Waktu Ghazwah Hunain, peperangan Hunain. Peperangan Hunain itu Nabi mendapatkan rampasan perang sangat banyak sekali. Mendapatkan rampasan perang didum kiambak didum Nabi sing ngedum. Familine dikeyake. Sing kenal mek Nabi banyak, ada yang dapat 50 unta, ada yang dapat 100 unta, ada yang dapat 20 unta, ada yang dapat 200 unta, ada familinya. Jadi Nabi familinya dikeyake. Paham nggih, familinya diberi. Akhirnya protes sahabat Ansor, Nabi, sing perang niki kulo kok wong liya sing dikeki. Sing perang iki kok gak dikeki apa-apa. Wong sing gak hadir dikeki berkat, sing hadir gak dikeki berkat ya napa niki? Wa man ya'dil khairi. Ini Nabi tidak adil kan? Nabi tidak adil. Dari sini Muhammad itu tidak adil. Marah Nabi mendengar keterangan itu, fataghayyara wajhu Rasulillah. Nabi marah. Lalu Nabi mengatakan, ala tadda anta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak suka bersama saya ke Madinah. Biarkan itu berikan kepada mereka, aku bersama kamu ke Madinah. Nangis sahabat, tak ngerti rahasia Rasulullah SAW. Memang orang yang jauh dikei berkat, sing cedek juga dikei. Kamu bersama saya di Madinah. Aku ingin mati di Madinah, katanya Nabi. Nangis karena tidak mengerti bahwa Nabi cinta kepada mereka. Dikira yang dikei untos yang disenengi, ternyata sing tidak dapat apa-apa itu yang lebih dekat kepada Rasulullah. Itulah hadirin sekalian, banyak saudara-saudara kita ini euforia karena alim merasa duwe swarga. Ulama itu duwe swarga. Kapan sing ngisen swarga? Ini keturunan Wali Limo, Wali Songo. Tidak ada itu. Nabi itu adil, semuanya dirangkul Nabi. Itulah sahabat-sahabatku sekalian. Mengapa dikatakan sahabat? Ya itulah bahasian. Saya susah, kamu susah. Saya doakan. Saya setiap hari anakku sekalian, sahabatku. Aku setiap hari mendoakan kamu. Rabbana andimna, itu doa saya. Setiap hari. Mudah-mudahan yang pernah bersama saya, yang belajar dengan saya, bersama-sama dengan saya. Saya mengajar itu sambil belajar. Sampean belajar saya sambil belajar. Saya juga sambil belajar sana. Apa? Take and give itu. Saya juga belajar, ngajar juga ya. Coba saya berdoa, Rabbana alimna wa alim auladana wa talamidana. Ya Allah, berilah kami ilmu. Dan berilah yang belajar kepada saya juga ilmu. Ij'alhum ulama amilin, mudah-mudahan murid-murid saya Allah menjadi ulama ya Allah. Ulama di semua bidang. Au fuqaha mujtahidin, mudah-mudahan murid-murid saya Allah menjadi orang ahli fikih, orang dapat memahami ahli fikih. Warzuqhum fi mustaqbalihim, mudah-mudahan murid-murid kami ya Allah diberi rezeki masa depan mereka. Karena saya tidak mudai pada hadirin. Saya tidak mau piro murid sampean, aku tidak pernah mengajar. Yang mengajar itu Allah Subhanahu wa taala.
Sing ngajari sampean iki sanes kula, tapi Allah. Kan alhamdulillah saya tadi bagaimana? Alhamdulillahil qail. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Jadi sahabatku atau muridku yang jadi kiai, banyak yang jadi kiai, murid saya yang jadi kiai kalau dia ganggap murid lah. Sahabat saya yang punya pondok itu di Madura saja ada 5 pondok-pondok yang itu kalau mereka mengaku yang murid saya. Belum yang di Jawa banyak yang buat pondok. Kalau kamu mengajar, mintalah doakan muridmu. Ya Allah, mudah-mudahan murid saya ini. Nah, jadi kita tidak mendahului Allah Ta'ala. Jadi kalau mulang, mungkin guru betul Arqam. Doakan sampean, jangan mengusirkan aku iki kiai, jangan dah. Jangan, hentikan itu. Allamal insana ma. Saya mulang situ. Memang kelihatan mata, kasat mata kita yang ngajar. Kita hanya menyampaikan. Kasat mata kita diberi makan, tetapi yang memberi makan hakikatnya kan. Itulah sekelumit sedikit para sahabatku sekalian, para santri-santri. Mudah-mudahan ilmu manfaat dan tutup doa.